Seluas wilayahnya yang mencapai 878,8 km persegi, Kabupaten Tegal terbagi ke dalam 18 wilayah kecamatan, 281 desa, dan 6 kelurahan. Populasi jumlah penduduknya kini mencapai 1,44 juta jiwa. Selain memiliki potensi kekayaan sumber daya alam, masyarakat Kabupaten Tegal juga dikenal ulet dengan semangat kerja dan berusahanya yang tinggi. Sektor industri pengolahan menjadi pilihan mata pencaharian mayoritas penduduk Kabupaten Tegal, disusul sektor perdagangan dan pertanian. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kabupaten Tegal guna mendorong agar aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatannya dapat tumbuh dan berjalan lebih baik seiring visi pembangunan Kabupaten Tegal 2019 sampai 2024, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang sejahtera, mandiri, unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia. Namun, pandemi COVID-19 yang mulai menyebar dan menginfeksi sebagian penduduk sejak triwulan pertama tahun 2020 lalu telah menjadikan kehidupan sosial ekonomi dan berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak mudah. Pembatasan aktivitas sosial untuk memutus rantai penularan COVID-19 tidak hanya berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi di masyarakat, namun juga sekaligus meningkatkan angka pengangguran terbuka 1,7% di Kabupaten Tegal menjadi 9,82% serta menambah jumlah penduduk miskin dari 7,64% di tahun 2019 menjadi 8,14% di tahun 2020. Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna mencegah agar penularan virus tidak semakin meluas dan jumlah klaster tidak semakin bertambah, mulai dari kampanye adaptasi kebiasaan baru, pembagian 1,2 juta masker, penegakan aturan protokol kesehatan, disinfeksi ruang publik, hingga pembatasan aktivitas sosial sebagai bagian dari kehidupan normal baru. Sejalan dengan itu, pemerintah Kabupaten Tegal pun berinovasi mengonversi sektor pelayanan publik konvensionalnya ke pola-pola digital untuk meminimalisir intensitas dan interaksi fisik antar manusia seperti halnya pada pengurusan administrasi kependudukan dengan antrian daring atau online dan pembayaran elektronik retribusi pasar bagi pedagang di Pasar Pebetan dan Pasar Kupu. Tak hanya itu, upaya reformasi birokrasi dan perwujudan pemerintahan elektronik terus dikebut selama masa pandemi tahun 2020 lalu. Di antaranya, pemasangan alat typing box di sejumlah hotel, kafe, restoran, dan rumah makan guna memudahkan pemantauan perolehan pajak secara real-time sebagai pendapatan asli daerah. Pun demikian dengan sektor pelayanan perizinan usaha dan investasi yang kini lebih mudah dengan adanya online single submission atau OSS dan Si Cantik atau aplikasi cerdas layanan perizinan terintegrasi untuk publik. Sementara, untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi dan sosial yang ditimbulkannya, pemerintah pusat dan daerah pun merealokasikan anggaran pembangunannya untuk mensupport program bantuan sosial baik tunai maupun non-tunai seperti pangan dan sembako. Tercatat sedikitnya 317.280 keluarga di Kabupaten Tegal telah merasakan manfaat dari pelaksanaan program bansos ini yang diterimakan secara rutin dan berkala sepanjang tahun 2020 lalu dan tak kurang dari 37,8 miliar rupiah APBD Kabupaten Tegal dialokasikan untuk program ini. Di sisi lain, penanganan dari sisi kesehatan dengan melakukan pengetesan, pelacakan kontak erat kasus konfirmasi, dan penyembuhan pasien COVID-19 secara intensif dan responsif terus dilakukan Satgas Penanganan COVID-19. Sedikitnya telah dilakukan 21.798 kali pengetesan baik rapid test, antibodi, antigen maupun PCR untuk menjaring warga terpapar COVID-19 sepanjang masa pandemi. Untuk mendukung langkah penanganan kesehatan ini, Pemkab Tegal telah menggelontorkan APBD-nya senilai 38,7 miliar termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas laboratorium PCR di RSUD Dr. Susilo Slawi, penambahan armada angkutan pasien COVID-19, penambahan ruang isolasi hingga sarana prasarana kesehatan untuk menangani pasien isolasi COVID-19 di rumah sakit. Dalam perjuangannya melawan COVID-19 dan menyembuhkan pasien, tak sedikit dari tenaga medis seperti dokter, perawat, bidan, serta tenaga kesehatan yang bekerja di garda terdepan penanganan pasien COVID-19 yang meninggal dunia akibat terpapar virus corona. Tercatat sudah ada 6 orang tenaga medis dan kesehatan yang kehilangan nyawanya akibat COVID-19 sepanjang tahun 2020 lalu.
Meski anggaran belanja pembangunan Kabupaten Tegal tahun 2020 lebih banyak dialihkan untuk penanganan COVID-19 dan hanya menyisakan sekitar 45%-nya saja, sejumlah program dan kegiatan pembangunan masih tetap berjalan di tengah pandemi, seperti perbaikan sarana infrastruktur jalan dan jembatan, penataan lingkungan permukiman kumuh, pembangunan gedung penunjang RSUD Surodadi, penataan ruang terbuka publik dan taman kota, rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pengendalian distribusi pupuk bersubsidi, penumbuhan wirausaha pemuda, hingga penyelenggaraan layanan pendidikan belajar mengajar yang adaptif pada penerapan protokol kesehatan. Sedangkan komitmen pemerintah Kabupaten Tegal dalam membuka lapangan kerja di sektor industri padat karya mampu direalisasikan dengan menarik minat investasi senilai 9,3 triliun rupiah di tahun 2020 lalu yang diperkirakan akan menyerap lebih dari 40.000 tenaga kerja baru di Kabupaten Tegal.